IF Kids Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertailah kami ya selama ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference today. Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference today. Shalom adik-adik, senang sekali Miss hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya ya. Ya, sebelum Miss sharing, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan sudah jagai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami dan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik dan serta luar biasa ya tentunya. Oke. Tema kita hari ini adalah bahaya berada di jalan kenyamanan. Nah, sebelum itu Miss akan bahas satu persatu apa itu kenyamanan. Ya, kenyamanan adalah keadaan di mana segala sesuatunya telah terpenuhi. Misalnya, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Semuanya sudah disediakan oleh orang tua adik-adik ya tentunya. Dan itu membuat adik-adik merasa nyaman memiliki tempat tinggal, memiliki rumah yang bagus, memiliki tempat tidur yang bagus, yang nyaman. Membuat adik-adik merasa nyaman. Nah, terkadang kenyamanan itu juga bisa membuat kita menjadi terbiasa, atau kenyamanan itu membuat kita merasa sudah terbiasa dengan hal-hal yang sering kita lakukan yang membuat jasmani kita merasa enak.
Nah, Miss mau sharing tentang kita belajar ya dari salah satu hewan yang sangat luar biasa, yaitu adik-adik pernah tahu tentang Raja Wali. Apakah adik-adik pernah melihat burung Raja Wali? Ya, burung Raja Wali itu adalah burung yang besar, burung yang terbang di angkasa. Dia tidak pernah terbang di dalam udara yang rendah, tapi dia terbang tinggi. Ya, burung Raja Wali itu sama seperti burung-burung lainnya, memiliki anak. Nah, anak-anak Raja Wali ini tinggal di sebuah sarang. Anak-anak Raja Wali ini diberi makan oleh induk Raja Wali, diberi minum oleh induk Raja Wali, sampai anak-anak Raja Wali ini merasa nyaman dan tumbuh menjadi anak-anak Raja Wali yang sudah dewasa. Nah, saat induk Raja Wali melihat anak-anak Raja Wali sudah tumbuh dewasa, induk Raja Wali ini yang dia lakukan adalah apa? Dia mencoba menghancurkan sarang-sarang anak Raja Wali, sehingga membuat anak Raja Wali merasa tidak nyaman dengan sarang-sarangnya. Induk Raja Wali mengajak anak Raja Wali untuk terbang. Nah, saat itu anak Raja Wali diajari terbang oleh induknya. Induknya mencengkram anaknya di bawah terbang tinggi dan dilepaskan oleh induk Raja Wali, sehingga anak-anaknya berusaha untuk terbang mengepakkan sayapnya. Nah, saat induk Raja Wali melihat anak Raja Wali yang akan jatuh ke tanah, induk Raja Wali segera menangkap anaknya. Dia tidak membiarkan anaknya jatuh, melainkan induk Raja Wali mengawasi anaknya. Nah, sampai induk Raja Wali melihat anaknya belajar terbang, sayapnya menjadi kuat. Anak Raja Wali itu menjadi kuat dan sehingga dia dapat terbang. Nah, sama seperti kehidupan kita ya adik-adik. Saat kita sudah merasa nyaman, tapi Tuhan ingin membuat kita tuh tidak boleh berada di dalam kenyamanan terus. Kenapa? Kalau jika kita berada di dalam hal-hal yang membuat kita nyaman, kita tidak akan belajar untuk bisa berubah. Kita tidak akan bisa belajar untuk lebih maju. Nah, contoh seperti ini adik-adik ya. Miss kasih contoh seperti bermain gadget. Ya, bermain gadget tentu membuat adik-adik merasa nyaman, merasa happy, merasa senang bisa bermain games, atau adik-adik bisa menonton di YouTube. Tentu membuat adik-adik merasa senang ya. Nah, bukan berarti menonton atau bermain gadget itu tidak boleh, bukan. Tetapi yang Tuhan mau adik-adik yaitu berapa lama waktu yang kalian sediakan untuk berdoa? Berapa lama waktu yang kalian sediakan untuk baca firman? Apakah pertanyaannya lebih banyak kalian baca firman dan berdoa, atau kalian lebih nyaman bermain gadget, bermain game, nonton film di YouTube, atau kalian bermain yang lainnya? Nah, coba kita sama-sama renungkan ya adik-adik. Miss mengajak kalian renungkan. Berapa banyak waktu yang satu hari yang Tuhan berikan buat setiap kita, kalian pakai untuk bermanfaat bagi kerajaan Tuhan? Berapa lama waktu yang kalian berikan untuk Tuhan? Ya, supaya kenapa Tuhan ingin kita lebih banyak mencari Tuhan? Karena Tuhan pun juga ingin membuat kita semakin kuat, sama seperti Raja Wali, anak Raja Wali tadi, di mana induk Raja Wali membuat anak Raja Wali harus bisa belajar terbang, sama seperti Tuhan. Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saat masalah datang, saat ada hal-hal yang tidak baik yang datang dalam kehidupan adik-adik, kalian sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kalian bisa percaya di dalam Tuhan. Oke adik-adik. Nah, terus selanjutnya lagi Miss mau ceritakan, Raja Wali itu tidak pernah terbang di tempat yang rendah. Raja Wali itu selalu terbang di tempat yang tinggi, yang terkadang kita kalau melihat ke langit kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, karena Raja Wali itu terbangnya sangat tinggi. Yang bisa kita lihat hanya burung, mungkin burung walet atau burung pipit. Nah, itu bisa kita lihat, tapi burung Raja Wali itu terbangnya sangat tinggi. Nah, demikian juga Tuhan mau kehidupan kita ya adik-adik. Tuhan mau bawa kita juga terbang tinggi, terbang dalam hadirat-Nya. Tuhan mau membawa setiap kita tuh
terbang berada di dalam hadirat Tuhan, di mana kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, adik-adik tentunya. Nah, terus poin selanjutnya lagi, Raja Wali itu juga mengalami masa-masa di mana dia harus pembaharuan. Maksudnya di sini begini, adik-adik. Raja Wali itu juga bisa bertambah semakin tua dan bulu-bulunya itu semakin lebat. Kuku-kukunya juga tidak menjadi tumpul. Kuku-kukunya itu bisa menjadi tumpul dan paruhnya juga menjadi tumpul dan tidak tajam lagi. Nah, saat itu yang harus dilakukan Raja Wali, dia mencari tempat yang tinggi di bukit pegunungan, di mana Raja Wali itu membangun sarangnya. Dan dia berdiam diri di sana sambil dia harus mematuk-matuk paruhnya. Sampai akhirnya dia harus tumbuh paruh yang baru. Terus dia harus menggunakan paruhnya untuk melepaskan kukunya. Kenapa? Dia harus melepaskan kukunya supaya dia tumbuh kuku yang baru. Saat dia sudah tumbuh kuku yang baru, dia juga harus mencabut setiap bulu-bulunya. Bulu-bulu yang tebal itu tidak bisa membuat Raja Wali terbang untuk lebih tinggi, tetapi dia harus merontokkan setiap bulu-bulunya agar bulu-bulunya itu tumbuh yang baru. Dia juga harus disinari oleh sinar matahari supaya bulunya juga cepat tumbuh. Nah, hal itu tentu menyakitkan si Raja Wali. Tentu hal itu membuat Raja Wali merasa tidak nyaman. Raja Wali merasa kesakitan. Raja Wali merasa bahwa tubuhnya pasti saat itu sangat lemas. Dia merasa tidak nyaman sama sekali dengan hal tersebut ya. Nah, sama seperti kita adik-adik, di satu titik kita juga akan mengalami hal-hal yang seperti Raja Wali tadi. Contoh, Miss ambil yang lebih gampang supaya adik-adik bisa membayangkannya ya. Seperti contohnya ulangan, ujian. Nah, apakah adik-adik suka dengan ujian? Tentu adik-adik lebih suka kalau belajar ya, belajar tanpa ada ujian. Nah, kalau ada ujian mungkin adik-adik ada sebagian yang sudah stres. Aduh, mau ujian. Aduh, mau belajar nih. Mau buka buku catatan lagi, mau dihafalkan, mau dipelajari lagi. Nah, kenapa kita harus ngalami yang namanya ulangan? Nah, ulangan membuat adik-adik menjadi naik level. Nah, mungkin saat ini adik-adik ada yang di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4. Nah, adik-adik di mana setiap adik-adik saat mau naik kelas, kalian harus mengalami yang namanya ujian. Ujian membuat adik-adik mengalami naik level. Oke? Nah, saat ini adik-adik percaya ya bahwa saat kalian mengalami ujian, kalian harus hadapi. Kalian harus belajar. Kalian harus mengambil sikap, aku bisa menghadapi ujian. Nah, sama seperti Tuhan. Ada masa-masa di mana adik-adik harus mengambil waktu untuk belajar, menghadapi ujian. Nah, di dalam Tuhan pun juga begitu. Kalian harus mengambil waktu untuk saat teduh. Kalian harus ambil waktu banyak berdoa. Kalian harus ambil waktu untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin kalian suka, untuk lebih lagi mencari Tuhan. Ya, nah terus Miss mau ajak setiap adik-adik berpikir bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang terkadang tidak mengenakan di awalnya. Tetapi percayalah bahwa kalian jika terus mau belajar untuk lebih baik, saat kalian melihat itu tidak nyaman untuk kalian melakukan perubahan, sampai di satu titik kalian akan meyakini, kalian akan menemukan bahwa perubahan itu mengasihkan. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya bahwa perubahan itu bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi perubahan itu adalah hal yang membuat kita semakin hari semakin lebih baik di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. Jikalau ada yang tidak baik, kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Jika ada perkataan kita yang tidak baik, perkataan kita yang tidak sopan, kita harus berubah dan meninggalkannya yang tidak baik menjadi baik. Terus apalagi? Perubahan apa lagi yang harus dilakukan? Tentu sangat banyak ya perubahan sikap, perkataan, pikiran, tingkah laku kita. Misalnya kita sering marah-marah, kita berubah menjadi tidak marah-marah. Mungkin saat kita menjadi anak yang egois, kita berubah untuk menjadi anak yang tidak egois. Percayalah,
Miss percaya bahwa adik-adik mau melakukan perubahan karena perubahan adalah buat diri adik-adik sendiri, bukan buat orang lain. Karena perubahan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan dan di mata sesama, serta kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Oke, setuju adik-adik ya? Ya adik-adik, ayat hafalan kita ada di Ibrani 10 ayat 38a. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Miss ulangin satu kali lagi ya, di Ibrani 10 ayat 38a. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya adik-adik, kita saatnya mau doa ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami sudah selesai mendengarkan setiap firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati setiap kami Tuhan, dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan shalom, damai sejahtera dan sukacita atas bangsa dan negara kami serta kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan bahwa ada pemulihan yang akan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depannya di dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih semuanya adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Dua Timotius 4 ayat 5b. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.